Iblis mempunyai tingkat jabatan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Telah ada berbagai upaya dari penulis Kristen untuk menggolongkan jenis iblis dalam konteks mitologi klasik dan demonologi. Namun karena kurangnya mereka mengaitkan dengan firman Alkitab, membuat banyak karya tulis mereka kurang diterima jemaat Kristen secara luas. Salah satu tulisan cukup terkenal adalah karya Peter Binsfeld, seorang uskup dan teolog Jerman abad ke-16 yang menggolongkan 7 pangeran neraka yang masing-masing mewakili 1 dari 7 dosa mematikan. Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, tidak berbicara terang-terangan tentang nama dan peran masing-masing iblis. Kenapa demikian? Karena murid-murid menuliskan Perjanjian Baru untuk menekankan pemberitaan akan gospel, Injil atau kabar baik, bukan kabar setan menakut-nakuti. Tapi demikian pun Yesus berulang-ulang menyatakan tentang iblis untuk menyingkap keberadaan iblis itu nyata. Tapi Yesus tidak menyebutkan nama dan kejahatannya secara terperinci. Tujuan Yesus agar kita sadar iblis benar-benar ada dan harus diwaspadai. Perjanjian Lama lebih banyak menuliskan tentang mereka, khususnya di kejatuhan bangsa Israel menyembah berbagai dewa termasuk Salomo. Dalam pelajaran kali ini kita akan melihat kebenaran tulisan Peter Binsfeld tadi di awal yang menggolongkan 7 pangeran neraka yang masing-masing mewakili 1 dari 7 dosa mematikan. Bisakah kita selidiki Alkitab? Kali ini kita akan sesuaikan dengan lewat hikmat di Alkitab agar orang-orang Kristen menyadari iblis benar-benar ada di sekitar kita. Tepat seperti yang dituliskan Paulus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 7 dosa yang mematikan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Bila kita rangkum ke-7 dosa itu ialah: 1 kesombongan, 2 keserakahan, 3 amarah, 4 hawa nafsu, 5 iri hati, 6 kerakusan, 7 kemalasan. Tahukah kamu siapa tokoh Alkitab di Perjanjian Baru yang pernah terjatuh dan diikat ke dalam 7 dosa dari 7 iblis ini? Yang pasti bukan Yudas Iskariot. Ikuti terus. Tujuan iblis membunuh dengan berbagai cara. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Iblis mengeroyok seseorang, dan di saat mereka telah menguasai seseorang, mereka diam di dalam orang itu. Dari dalam tubuh orang itu mereka menggerogoti sesuai keinginannya. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa melakukan berbagai dosa, bahkan 7 dosa itu, dan secara terus-menerus membuatnya kecanduan akan berbagai dosa: perjudian, perzinahan, pencurian, dusta, narkoba, dan lain-lain. Itu semua terjadi karena ada iblis yang tinggal di dalam tubuh orang itu, menguasai pikirannya, menguasai mulutnya. Kita mudah tahu dari perkataan yang keluar dari mulutnya, karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kerajaan iblis terbagi-bagi berdasarkan wilayah kejahatannya. Mammon dan roh zina adalah 2 iblis yang berbeda. Iblis kesombongan berbeda dengan iblis kemalasan. Tetapi di saat ada korban, mereka saling panggil dan keroyok. Salomo punya istri 1000 wanita. Kalian bisa bayangin berapa jenis iblis yang mengeroyok Salomo. Iblis kesombongan, roh zina, kekayaan, mammon. Itulah sebabnya orang yang paling diurapi, Salomo, jatuh ke pelukan iblis di masa tuanya dan menyembah setan-setan.
Terlebih lagi pada masa tuanya, mereka mempengaruhi dia sehingga ia menyembah dewa-dewa mereka dan tidak lagi mengasihi Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, berbeda dengan Daud ayahnya. Kalau kalian baca kitab Pengkhotbah, keputusasaan, penyesalannya sangat terdengar. Dia akan banyak sekali mengatakan semuanya sia-sia. Dan di kitab itu dia banyak memberi wejangan layaknya orang tua ke anak. Inilah 7 pangeran iblis penguasa kegelapan yang mengakibatkan 7 dosa ini. 1. Lucifer, simbol kesombongan. Alkitab menuliskan tentang Lucifer di Yeskiel 28 dan Yesaya 14. Banyak orang salah mengira Lucifer dan setan keduanya adalah sama, padahal keduanya adalah iblis yang berbeda. Lucifer adalah dosa kesombongan dan ia diusir dari sorga karena ia percaya bahwa ia lebih baik daripada Tuhan. Iblis-iblis lain mengikuti jejaknya dan ia menjadi pemimpin semua iblis. 2. Mamon, simbol keserakahan. Yesus dengan jelas memberitahu tentang Mamon di Matius 6 ayat 24. Mamon adalah raja keserakahan. Nama Mamon berasal dari bahasa Aram yang berarti kekayaan atau keuntungan dan digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan kekayaan materi atau keserakahan. Kejatuhan Salomo akan harta duniawi adalah contoh paling jelas akibat pengeroyokan minimal 3 pangeran iblis: Mamon, Rozina, dan keserakahan. Dan pengkhianatan Yudas Iskariot yang menerima uang 30 keping uang perak yang akhirnya mengakibatkan kematiannya bunuh diri di sebuah pohon. Ini adalah contoh jelas iblis mengeroyok Mamon dan iblis yang pembunuh. Setelah menggunakan Yudas sebagai alat pengkhianatan, iblis merangsangnya bunuh diri atas perasaan bersalah. 3. Asmodeus, simbol hawa nafsu seksual dan pemicu perselisihan dalam pasangan. Diyakini dia dibalik yang merangsang Yehuda Tamar, mertua menantu, Daud Betseba, Simson Delila, Ohola dan Oholiba di kitab Yeskiel. Alkitab tidak mencatat namanya. Dia disebutkan sebagai Rozina di Hosea 4 ayat 12 yang merangsang orang Israel berselingkuh dengan menyembah pohon yang disebut perzinahan rohani. 4. Leviathan, simbol iri hati. Leviathan sangat jelas terlihat dalam peristiwa Kain membunuh Habel adiknya akibat rasa iri hati akan persembahan Habel yang diterima oleh Allah. Artinya iri hati menjadi jalan masuk kepada iblis untuk menguasai pikiran seseorang. 5. Beelzebul, simbol kerakusan. Dia penyebab seseorang kecanduan berbagai makanan, minuman, narkoba, dan apa saja yang masuk melalui mulut. Orang Farisi berbicara tentang Beelzebul sebagai penghulu setan dalam Matius 12 ayat 24. Beelzebul juga dikenal sebagai dewa lalat yang melahap kotoran yang masuk ke dalam mulut, menyebarkan penyakit dan membunuh orang itu. Ia merangsang seseorang dengan berbagai kecanduan makanan, minuman, narkoba yang berlebihan yang bisa mendatangkan sebagai penyakit. 6. Setan, simbol amarah. Camkan ini, ada setan di balik setiap amarah, percekcokan, perselisihan. Perbuatan setan paling jelas dari ketujuh iblis ini. Amarah dan dendam yang tak terkendali adalah wujud setan. Setan mengobarkan peperangan, pembantaian, dan pembunuhan massal. Peperangan menyebabkan ribuan korban nyawa. Dan ada setan yang bersorak-sorai akan setiap korban yang jatuh. Dendam, pembunuhan berencana, perkelahian yang berujung pembunuhan juga adalah amarah yang dirangsang oleh setan. Dialah setan yang haus darah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 7. Belfegor, simbol kemalasan. Belfegor lah penyebab kemalasan rohani seseorang yang mengakibatkan kematian rohani, tak bisa lagi percaya akan kuasa Allah. Malas dan ngantuk setiap baca Alkitab adalah pekerjaan Belfegor. Belfegor adalah pangeran iblis yang menyebabkan seseorang malas bekerja, yang merangsang pikiran seseorang menjadi pencuri, perampok, ditambah lagi berjudi online.
Belfegor bekerja sama dengan Mamon untuk merangsang keinginan seseorang untuk kaya dari kemalasan. Orang yang dirasuki oleh Belfegor tidak mungkin bisa menjalin hubungan kasih dengan baik atau berkomitmen akan suatu pekerjaan. Orang itu tidak bisa mengikatkan dirinya oleh disiplin waktu karena sudah terikat oleh Belfegor. Salomo banyak sekali menuliskan tentang kemalasan ini dengan terang-terangan di kitab Amsal. Satu contoh saja. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Siapa yang pernah dikuasai oleh 7 roh iblis ini di Perjanjian Baru dan bebas setelah mengikut Yesus? Maria Magdalena. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat.